banyak anak yang akhirnya berpikir karena tadi mungkin orang tuanya ya udah deh daripada anaknya nangis mulu, rewel mulu dikasih handphone. Nah, itu Ternyata semuanya susah dan Nabi sudah mengisyaratkan itu gitu bahwasanya di saat hal itu terjadi maka banyak sekali terjadi kekacauan, orang-orang pembohong sama orang yang nggak bohong susah dibedakan. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi buat teman-teman semuanya di Sahabat Al-Mutakin yang ada dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Samtalk. Samtalk ya? Apa sih? Di Samtalk ya? Sampai, Kembali benar. lagi di Samtalk bersama saya Mas Kiton, dan hari ini kita akan membahas seputar pembahasan yang sangat penting sebenarnya gitu. Dan ini mencangkup berbagai macam generasi. Dan pembahasan yang seru kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu ayah yang paling berpengaruh sekali di Masjid Al-Mutakin. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Hikmat. Assalamualaikum Ustadz Hikmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kitan apa kabar? Alhamdulillah. Lama nggak kelihatan ini. Benar sekali, lama gak kelihatan, sekali kelihatan adanya di layar. Alhamdulillah bisa main kalau mutakin. Alhamdulillah. Nah, saat ini kebetulan banget nih sebagai Ustadz yang dalam tanda kutip mungkin Anda bisa bilang antum itu ada di dua generasi, ya nggak sih? Ya, Generasi yang dulu belum ada teknologi sama generasi yang sekarang itu marak banget sama teknologi, benar gak sih? betul, ya. Dulu zaman kita kan belum ada handphone Belum ya. ada handphone. Itu memang zamannya itu sekarang berputar cepat sekali. Cepat sekali ya, benar ya. Jadi kita belum kena tuh virus-virus yang sekarang ini anak-anak kena. Nah, itu dia tuh virus ya. Ini lebih serem daripada virus COVID kemarin nggak sih? Lebih serem. Lebih serem. Karena dampaknya itu kalau pandemik itu kan dia menyasar orang-orang yang berpenyakit. Oke. Nah kalau sekarang orang yang nggak berpenyakit pun bisa kena. Orang yang sehat kelihatan sehat tapi Iya, padahal rapuh dan dia rentan sekali terkena virus yang dinamakan apa ini kalau kita bilangnya ya? Ya sebuah perkembangan dari pengaruh dari perkembangan teknologi. Teknologi ya. Yang negatif-negatifnya itu. Ngeri banget sih. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan ngebahas seputar orang tua versus anak. Mana dulu yang berubah? Jadi nggak cuma harus menyalahkan anak ya, karena sekarang kalau dilihat kan banyak ya problematika. Ada 80.000 kemarin ya datanya ya. 80.000 anak yang terkena. 80.000 itu kalau kita lihat, Anda pernah baca dia kecanduan judi online. Judi online. Wow. 80.000. 80.000 anak. Gila, usia rentang 10 sampai 12 tahun. 12 tahun. Masih kecil banget ya? Iya. Kayaknya di luar nalar kita ya. Ya mungkin dulu zaman aneh lah ya, zaman aneh judi itu belum judi itu akan ada di Ramadan. Ya guys. Ya kan? Betul. Di SD kan itu ya. Iya, di SD itu dulu abang-abang kan nggak bisa jualan makanan kan. Beliau pasti jualan yang kayak kamu bayar segini tarik pakai tali gitu kan. Dapat hadiah gitu kan. Atau nanti kamu ngelempar apa atau kamu gosok-gosok apa dapat apa, itu kan sebenarnya kan cikal bakal judi kan sebenarnya kan. Dia apa ya, menaruh apa sih kalau dibilang, aduh lupa lagi gua apa. Goror bukan, dia menaruh harapan bakal dapat laki ya, dapat jackpot, ternyata coba lagi gitu kan. Benar. Tapi saat dari menurut antum nih, saat dari mungkin antum pas merasakan dulu zaman antum nih sebagai dulu pernah merasakan remaja sama remaja yang di-compare di zaman sekarang ini, menurut antum penilaiannya dari 1 sampai 10 perbedaannya berapa? Lebih parah berapa? Lebih parah 1 sampai 10. Mungkin sekarang menurut Anda pribadi sudah di angka 8 ya ranknya. Artinya ini sangat parah banget. Bahkan sebagian kita para pegiat pemerhati anak itu mengatakan ini darurat ya, darurat. Jadi anak ini darurat pornografi, darurat judi online gitu. Dan ini memang kalau kita nggak sama-sama mencarikan solusinya, ya ini akan seperti menjadi sebuah rantai setan yang tidak terputus. Nah, jadi harus betul-betul kita ngerti dulu nih sebenarnya masalahnya di mana. Jadi kalau judulnya Mas Kiton anak versus ayah gitu kan, mana yang harus apa tadi? Harus berubah duluan. Berubah duluan. Nah, ini suatu fenomena yang sebenarnya tadi
angka 8 itu bukan karena anaknya ini yang nakalnya nakal banget, bukan. Tapi karena memang zaman mereka saat itu sama zaman kami beda. Betul. Ini zaman sekarang itu karena lingkungan, teknologi informasi berkembang dengan cepat. Nah, ini yang membuat tantangannya kepada mereka ini, kepada Gen Z ini cenderung memang lebih luar biasa. Benar. Anda bisa akuin sih, saat maksudnya informasi di zaman sekarang itu sangat mudah didapatkan. Iya, betul sekali. Kalau memang kita mau mencari yang baik, ya mudah untuk mencari yang baik. Tapi pada saat kita sayang ya, pada saat kita mencari yang buruk pun mudah untuk mendapatkannya. Itu gitu dia. Dan ini memang Rasulullah SAW itu sudah mengisyaratkan kepada para sahabat dan kita, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang saya pernah baca ya, dan ini saya pedomani benar, itu dikatakan wa yataqarrabuz zamanu gitu. Artinya ketika zaman nanti kalian akan temui zaman yang dia tuh waktu berjalan begitu cepat. Iya, benar. Artinya kemarin dia baru anak-anak, sekarang dia sudah punya anak. Nah, kayak gitu. Dan tantangan itu salah satunya dikatakan wa tataqarrabul aswaku. Jadi ditandai dengan era di mana kalian akan berjumpa, teknologi informasi itu berjalan cepat sekali. Jadi mulai dari nanti kita lihat pasar yang tadinya kita harus belanja di pasar, harus sekarang dulu ya. Tinggal mencet-mencet, pasarnya sudah online. Jadi semua kemudahan akses itu dalam genggaman HP gitu ya, ataulah gadget lah. Dan tanpa sadar kita kadang menyerahkan gadget itu langsung ke tangan anak tanpa kita awasi gitu. Benar. Nah, ini yang menjadi problem pertama. Kenapa sekarang anak-anak itu lebih respect kepada gadgetnya daripada kepada orang tua gitu. Seperti itu Mas Ketan. Iya lagi. Soalnya ada juga kan kayak bapak mah nggak tahu apa-apa gitu loh teknologi sekarang. Apalagi banyak orang tua yang dalam tanda kutip mungkin Cooper apa ya Cooper ya? Kurang pergaulan, kurang gaul. Kudet, kurang update. Oh iya, kudet. Iya kan. Kadang kayak kudet, kudis, kurap. Hampir sama sih, cuma beda ini ya. Nanti kayak orang tua sekarang kayak, nah ini download WhatsApp tuh gimana, kan masih ada beberapa orang tua yang kayak gitu kan. Jadi kan seakan-akan kayak, wah sebagai, apalagi zaman Gen Z ini kan termasuk yang dia itu informasi instan. Betul, sama serba instan. Jadi mereka itu menganggap bahwasanya orang tua yang zaman sekarang itu udah benar-benar ketinggalan jauh dengan updatean semua yang ada di dunia ini, sehingga mereka beranggapan bahwasanya kayak udah deh, gue lebih percaya benda ini ketimbang orang tua gue. Disitulah letak sihirnya, sehingga apa? Nabi melanjutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari bahwa itu wayatil kadzibu, artinya di zaman yang tadi cepat banget, kemudian perkembangan teknologinya begitu update gitu ya, maka akan timbul orang-orang ataupun konten-konten yang dia itu kazibu, al-kazab, pembohong gitu. Jadi kita sulit sekali membedakan mana yang benar, yang salah, mana yang palsu, yang asli. Benar. Dan zaman ketika sudah berputar seperti ini, dulu zaman kami mungkin masih analog ya, orang bilang masih manual, segala sesuatu pakai tangan sendiri, jalan kaki gitu ya sendiri gitu. Maksudnya nggak pakai kendaraan yang sifatnya sekarang sudah multi, banyak sekali fungsinya. Itu sampai ke arah yang mulai dari otomatisasi, kemudian IoT yang sifatnya one data satu base big data. Big data. Sampai sekarang kalau nggak salah sudah AI ya, kecerdasan artifisial. Nah, itu semuanya susah, dan Nabi sudah mengisyaratkan itu gitu, bahwasanya di saat hal itu terjadi, maka banyak sekali terjadi kekacauan. Orang-orang pembohong sama orang yang nggak bohong susah dibedakan. Betul. Kebijakan nih, pemerintah yang memang misalnya dia pro anak, nggak pro anak, kita juga bingung. Benar. Kenapa misalnya dikatakan MBG lah, ya ini bukan mengkritik personal ya. Jadi memang kenapa masalahnya anak itu ada kepada mental health, tapi solusinya MBG. Ya. Padahal dia ini kita punya masalah besar di bagaimana mengatasi teknologi informasi ini dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah gitu kan. Pembatasan gadget, pembatasan konten, kemudian yang situs-situs judi online, benar. Ya kan, pornografi itu harusnya kan kita babat habis 0%. Ini malah larinya kan ke kebijakan yang lain. Apakah tepat itu sasarannya seperti itu, Mas? Jadi kadang-kadang kita harus memang lebih mencermati lagi gitu. Ngeri sih emang. MBG itu apa? Menu bahagianya Gen Z ya? Menu bahagia Gen Z. Menu bahagianya Gen Z apa? Iya. Media sosial dan lain sebagainya. Mungkin nggak salah MBG, Mas. Cuma mana yang lebih prioritas gitu. Betul. Ketika anak-anak kita diserang dengan semua pemikiran dan teknologi,
kita ingin menghasilkan visi misi kita 2045 Indonesia emas gitu ya, generasi emas, tapi otaknya hancur semua. Betul. Nah, badannya dikasih MBG taruhlah gitu ya. Mungkin secara fisik dia akan tumbuh kekar-kekar. Tapi siapa yang menyangka nanti dia jadi melankolis, jadi seorang gay, seorang lesbi, Aduh, gitu iya ya. lagi, banyak Badan lagi. besar kita lihat kalau binaraga itu kan di Iya, klub-klub iya. banyak, tapi rupanya mereka gay, rupanya mereka punya kelainan seksual lah gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, ini yang bagaimana solusinya kan seperti itu kan? Betul, betul. Dan nggak bisa 100% disalahkan ke orang tuanya juga jadinya kan. Iya, jadi Ataupun nggak bisa disalahkan juga 100% Iya. kepada anaknya juga gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dikatakan mana yang harus berubah duluan. Nah, kalau kita lihat tadi kasus-kasus yang Mas Kiton sampaikan gitu ya, 80.000 anak terpapar judi online. Ada lagi 5 juta anak gitu ya, dia terpapar pornografi. Kok sebegitu mudahnya gitu loh? Iya. Apakah memang kita ataupun pemerintah tidak bisa membatasi yang sifatnya konten-konten yang pornografi yang mudah diakses? Itu kan di dalam genggaman tangan gitu kan. Di tangan mereka yang orang tuanya mungkin sibuk bekerja, maka tidak bisa disalahkan kalau anak ini berubah gitu. Nah, karena itu kalau menurut Ustadz, yang pertama memang satu, kalau dari segi personal kita ya, kalau kita kembali kepada nilai-nilai Islam, maka kita harus mengecek dulu diri kita masing-masing sebagai orang tua ataupun sebagai pemerhati lingkungannya anak gitu. Apakah kita sudah mempunyai kedekatan dengan anak gitu ya? Apakah kayak gitu? Karena banyak orang tua yang dia lost control. Benar-benar. Dia habis waktu bekerja, pulang, capek, anaknya mau ngajak main, ya udah sama ibu gitu kan. Benar. Sementara ibunya bilang, ya silakan itu ayahmu bilang gimana gitu. Jadi lempar-lemparan gitu. Nah gitu. Berawal dari situ sebenarnya Sat ya. Nah dari situ komunikasi yang tidak baik dan hubungan personal bahwasanya bagaimana mendapatkan hati si anak. Dan ini menjadi fokus dalam dunia parenting. Maksudnya diajarkan tuh selalu dikatakan oleh para pemerhati parenting ataupun pemerhati anak bahwasanya ambil hati anakmu gitu ya. Supaya nggak diambil sama orang luar, lingkungan luar gitu. Betul. Nah, disinilah yang letak pertama terjadinya keresahan ataupun cikal bakal anak ini lari dari rumah. Itu. Sebenarnya agak miris ya, banyak berita-berita yang membahas seputar itu ya. Jadi kayak seakan-akan tuh ya oke lah, orang tua mungkin bisa bilangnya itu ya gue yang ngelahirin lu, gue yang ngempanin lu gitu kan, gue yang udah ngasih makan gue udah hidupin lu sampai lu gede, pas lu gede malahan lu nya bangkang gitu kan biasanya. Iya. Gitu. Tapi memang nggak jadi salah juga ketika anak pada saat ada masanya mungkin ya, Ane mungkin merasa pas masih anak-anak masih kecil gitu kan, ada masanya mereka tuh pengen diperhatiin, ya kan, pengen diajak diskusi, pengen diajak ngobrol. Mereka terkadang juga kan adanya namanya lost control ya, mereka bingung nih arahnya mau kemana, dia cari role model gitu kan. Tapi ketika di orang tuanya yang dia harap dia mendapatkan itu ternyata tidak, akhirnya mereka kan cari keluar. Betul. Dan sangat disayangkan sekali pada saat dia cari di luar ternyata ada yang lebih baik dan dia langsung menghempaskan yang harusnya fitrahnya itu ke orang tuanya gitu loh. Betul. Contoh kayak banyak lah sekarang anak perempuan ya Sat ya. Maksudnya Anda berpikir kayak mereka itu perempuan yang harus dijaga sama ayahnya. Sebenarnya gitu kan ya. Ini agak deep kayaknya. Perempuan tuh harus dijaga sama ayahnya gitu loh, sama orang tuanya lah gitu loh kan. Ketika orang tuanya memang oke lah, kita nggak bisa menyalahkan banyak ayah-ayah yang memang kerja keras ya, saking kerja kerasnya mereka nggak ada waktu buat anaknya gitu loh. Tapi ketika anak perempuan ini beranjak lebih dewasa lagi, dia butuh role model ternyata nggak ada, dan akhirnya ada satu sosok laki-laki yang datang, yang hadir memenuhi semua kebutuhan dia yang nggak ada di orang tuanya itu, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi kabur, ya kan, ataupun ya udah deh aku mencintai dia aja gitu loh kan. Gitu akhirnya. Betul. Dan ya kita tahulah banyak banget berita-berita yang di sana mungkin kurang enak kita dengar gitu loh, dari sosok seorang perempuan yang akhirnya ya dilecehkan ya kan, ataupun ada yang sampai digilir dan lain sebagainya gitu loh. Banyak sekali itu efeknya, dan kasusnya sudah banyak Mas Kitan kayak gitu. Betul. Buah dari sebenarnya itu salah asuh. Kalau kita membahasakan itu luka pengasuhan. Bahwasanya antara seorang ayah dan ibu ini sebenarnya siapa yang lebih berperan gitu kan. Kalau dikatakan al-ummu madrasatul ula, bahwa umminya umminya anak-anak, ibunya anak-anak. Ini sebenarnya justru di rumah ini memegang peranan yang besar.
sebagai seorang pengendali atau guru ataupun sebagai kita bilang apa? Dia tugas utama seorang ibu itu memberikan kenyamanan kepada anak dan juga suami. Ya. Nah kalau seorang ibu ini sudah membosankan bahkan cenderung gayanya antara dua nih biasa, dia otoriter atau terlalu permisif. Benar. Nah, kalau otoriter anak ini pasti lari gitu loh. Benar. Apa-apa jangan ini, jangan itu kan selalu dan selalu membahasakan dengan bahasa perintah gitu kan, menyuruh, menggurui gitu kan, menceramahi gitu kan. Kadang kalau anak salah langsung dia memvonis gitu kan, memarahi. Nah, ini anak tidak betah. Tapi terlalu permisif itu juga nggak bagus. Misalnya ya sudah anak minta HP langsung dikasih dan berjam-jam nggak ditegur atau didekati. Nah, udah 1 jam loh kamu nak gitu kan. Nah, seperti itu. Sementara ayahnya juga sama. Walaupun al-ummu madrasatul ula al-abu, ini wal abunya itu dan seorang ayahnya itu mudiruha, dia kepala sekolahnya sebenarnya. Yang berhak mengatur, menetapkan aturan main gitu kan. Yang semua tentang keluarganya itu harusnya dari abinya, dari ayahnya. Gitu. Jadi seorang ibu dia tidak harus membuat aturan-aturan karena itu fungsi ayahnya. Dan ibunya justru sifatnya mengedukasi. Nah, nanti ketahuan ayahmu loh nak, gitu. Kamu kan sudah berjanji. Jadi ada kesepakatan yang dibuat seorang ayah dengan istrinya maupun anaknya yang itu menjadi aturan main mereka. Kalau itu diacuhkan, kemudian mereka permisif saja gitu ya. Memang anaknya seperti bahagia, berselancar berjam-jam, yang penting terus dikasih minum, ya kan? Kasih makan gitu ya. Suapin, ya. Seolah-olah yang penting anaknya nurut. Padahal kita lihat itu menginvestasikan. Jadi anak 0 sampai 7 tahun tidak dididik dengan pola didik Rasulullah SAW, maka dia lihat nanti begitu dia usia balik gitu ya, 10 atau 14 tahun, kita tuh akan memanen kerusakan anak tersebut. Karena buah salah pengasuhan tadi. Gitu ya. Padahal apa? Tugas seorang ayah yang kita bilang itu sibuk, Mas Gitan kerja sampai malam gitu. Kemudian semuanya pada gitu kan, rata-rata ini kepala keluarga. Dia nggak tahu tugas utama seorang ayah itu sebenarnya adalah seperti yang ada di surat At-Tahrim ayat 6. Apa itu bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, kum itu dhamir untuk, kalau kita bilang bahasa Arabnya itu dhamirnya untuk kata ganti laki-laki. Jagalah dirimu dan keluargamu. Munya itu laki-lakinya yang disuruh, bukan perempuan. Dari siksa api neraka. Gitu. Kenapa? Karena memang ayah itu yang akan bertanggung jawab tentang istrinya, tentang anaknya. Itu semuanya ke ayahnya, ke abinya gitu kan. Nah, sebenarnya ayat ini sudah mengajarkan kepada kita, para orang tua, para ayah gitu ya, bahwa jadilah dirimu itu tugas utamanya bukan bekerja sebenarnya, tapi menjaga keluargamu. Caranya banyak menjaga itu kan. Termasuk salah satu tadi, membuat pola asuh bersama istri kompak gitu kan. Untuk bagaimana memposisikan anak ini sebagai titipan karunia Allah dan rezeki dari Allah gitu. Tumbuh sesuai fitrahnya. Ya gitu Mas Giton. Dan ini banyak yang terlewat di antara keluarga-keluarga kita saat ini, terutama pasangan-pasangan muda. Itu. Betul sih. Masya Allah. Agak ngeri banget sih sebenarnya. Kalau ngebahas tentang anak-anak ya, maksudnya problematika anak banyak sebenarnya kan tadi ya. Tadi kita cuma narik dari pembahasan judi online ya. Terus terpapar oleh media sosial. Karena media sosial sekarang pun gimana ya, Seth? Contoh nih, salah satu media sosial sekarang tuh nggak media sosial ya, game. Sampai ke game-game tuh udah kayak apa ya, mengarahkan anak itu untuk kayak berpikir menormalisasi sebuah pornografi gitu. Iya, betul sekali. Bener gak sih? Setuju gak sih kalau Anda bilang kayak karakter-karakter game sekarang tuh kayak ya mungkin dalam tanda kutip agak terbuka gitu kan. Media sosial sekarang contoh kayak TikTok ya, yang biasa dibilang tuh ada yang apa namanya, tulang lunak lah, atau ada cacing panasan gitu kan ya kan. Iya. Sehingga banyak anak yang akhirnya berpikir karena tadi mungkin orang tuanya ya udah deh, daripada anaknya nangis mulu, rewel mulu, dikasih handphone. Ternyata nggak dibatasin, nggak buka-buka sesuatu. Dan tadi bilang ya, maksudnya teknologi sekarang itu mencari yang mudah gampang, tapi sayangnya mencari yang betul. Buruk pun mudah gitu sekali. Akhirnya mereka melihat itu, oh normal ya orang pakai celana terbuka gitu loh, pakai baju terbuka normal ya. Akhirnya kan mereka punya ada rasa kayak manusiawi ya, hasrat ya. Akhirnya hasrat mereka, wah akhirnya mencari dalam lagi, coba
coba cari sampai ada ketemu website yang tadi mungkin kata Antum bilang ya Set ya. Iya. Karena yang serem itu bukan hanya judul tapi website banyak pornografi. Pornografi itu saat ini sudah menjadi konsen para pemerhati anak. Kalau kita lihat ya, kayak Bunda Eli Risman itu selalu tuh bagaimana sampai beliau berjuang sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ini ada yang salah di hukum kita ini. Hukum yang diadopsi negara yang saya pikir memang betul-betul sudah tidak cocok gitu. Kenapa? Karena ketika Allah katakan bahwasanya udkhulu fis-silmi kafah, kita sebenarnya diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam itu secara menyeluruh, secara kafah. Lah, sekarang hukum yang digunakan bukan hukum buatan Allah, artinya bukan hukum Islam. Nah, ini mayoritas Islam, 80% penduduk Indonesia Islam. Nah, kemudian kalau kita tanya nih misalnya Ustaz tanya ke Mas Gito, nanti kalau meninggal mau dimakamin secara non Muslim atau secara Islam? Secara Islam, karena kita orang Islam. Bagaimana mungkin kalau kita dikafanin secara Islam, dimandiin maunya secara Islam, digotong, dikuburin secara Islam, tapi itu perkara mati, perkara hidup kok nggak mau diatur dengan hukum Islam gitu loh. Nah, maksudnya gimana Mas Kiton? Kalau seandainya gitu ya, hukum di negara kita terus seperti ini mengacu kepada hukum-hukum barat atau kita mengadopsi nilai-nilai kapitalisme, sekularisme terutama, maka yang ada liberalisme itu akan tumbuh. Bebas namanya liberal gitu ya. Bebas sehingga apa? Konten-konten yang diproduksi ini kan lebih banyak konten-konten luar yang masuk melalui sistem-sistem algoritma mereka gitu ya. Nah, kalau algoritma ini kan kita nggak ngerti, dia lebih cerdas gitu kan. Ketika anak kita salah buka konten terus kemudian dia ngecek, dia sebenarnya dia nggak mau lihat gitu ya, dia nggak mau lihat, tiba-tiba algoritmanya karena dia tertarik terus keluar membanjiri, diulangin terus gitu ya. Benar. Sementara aturan pemerintah yang tadi sangat liberal ini gitu ya, dia tidak membatasi konten-konten apa yang harus dilihat oleh seorang anak gitu. Bermasalah sekali sebenarnya. Makanya kalau perlu mengkritik, Ustadz pengen mengkritiknya justru pemerintah gitu. Kenapa sibuk dengan program-program koperasi merah putih, makan gratis gitu kan. Sementara yang bermasalah di kita itu otak kita gitu, otak anak-anak kita, sistem kehidupan kita. Ya bagaimana hubungan tadi Mas Kiton juga benar, ini hasrat anak itu kan nggak bisa dibendung pemuda atau apa ya, karena memang Allah memfitrahkan di dalam kita itu ada namanya gorizatul baqa, gorizatul nau gitu ya. Kecenderungan untuk kita itu suka dengan lawan jenis, itu fitrah. Kalau suka dengan sesama jenis itu nggak fitrah gitu. Tapi ketemunya di mana ya, kok bisa ada gitu ya, maksudnya kok ada gitu loh fitrah gitu. Emang sih zaman sahabat zaman Nabi dulu ya ada ya, Nabi Lut ya. Ada di zaman Nabi Lut sudah dicontohkan seperti itu, dan itu memang penyimpangan, bukan sebuah fitrah. Benar. Tapi ya itu lagi sih, maksudnya aneh pengen ngebahas ini lebih intens dulu ya kali ya Sat ya. Maksudnya kayaknya di internet juga pasti bakal, jangankan internet lah, lu tanya AI aja pasti mereka akan menyangkal, tidak membenarkan sebenarnya gitu kan. Tapi kenapa masih ada orang yang membenarkan itu, dan sampai pernah ada pembahasan itu, dia itu kayak bukan seminar ya, buat acara untuk kayak let's say menormalisasi itu gitu kan. Dan akhirnya digagalkan sama beberapa pihak, dan dia buat konten playing victim katanya di media sosialnya, dan di media sosialnya itu banyak yang komentar itu kayak mensupport dia. Seakan-akan tuh kayak diberikan panggung ya. Iya, ayolah ini salah. AI mau pakai AI apapun itu pasti jawabnya salah gitu kan. Tapi kenapa masih ada yang membenarkan? Oke lah kalau emang ada yang kan ada juga ya, maksudnya Allah ada manusia yang memang benar-benar dia itu bawaannya memang seperti itu gitu loh. Tapi memang dia nggak begitu sebenarnya kan gitu loh kan. Agak gimana gitu. Tapi kan memang dia berusaha untuk jadi laki-laki, dan ini ada yang dia benar-benar laki-laki berubah ke situ tuh, itu serem banget sih. Kalau Ustadz lebih memandangnya tadi ya, ketika di awal kita mengatakan bahwa ini mana dulu yang harus berubah atau salah pengasuhannya di mana. Gitu. Nah, ketika memang kita fokusnya ini semua memang ada peran keluarga, ayah, ibu gitu ya. Ketika mereka bisa melakukan peran mereka masing-masing, maka sebenarnya seperti ini mudah untuk dihindari gitu. Walaupun tantangannya sangat berat. Betul. Nah, ketika misalnya anak melihat kita, orang tuanya itu ribut terus gitu ya. Maka ingat, contoh yang terekam di dalam anak yang paling kuat memorize-nya itu adalah dari rumahnya dulu gitu ya. Jadi sehingga dia akan lihat gini, misalnya
ayahnya otoriter, selalu marah-marah, maka dia akan cenderung kontra gitu. Dia kan tidak mau seperti itu. Oke, dia nggak mau menikah. Iya, Kalau aku nikah nanti seperti ayah gitu kan. Benar. Atau misalnya dia anaknya cewek, kemudian dia ibunya itu terlalu sifatnya tuh mendoktrin terus gitu. Ibarat kata tuh nggak mau, udah cerewet gitu kan, maksain diri gitu kan, tidak memberikan kenyamanan, keamanan. Maka dia tidak akan mau menjadi seorang ibu. Karena contohnya seperti itu. Apalagi ini berkelahi nih berdua, seorang tua ribut terus, maka anaknya bilang, udah aku nggak mau nikah. Akhirnya apa? Dia akan memilih jalur yang dia nggak pengen seperti orang tuanya, seperti itu. Nah, ketika dia sudah tidak pengen seperti orang tuanya, kemudian dia ketemu lagi, misalnya dia pacarnya juga ngecewain yang lawan jenis ini, maka dia berpikir bahwa ngapain aku punya pacar lawan jenis, tiba-tiba ada yang sejenis yang memberikan perhatian misalnya nih. Nah, ini cikal-cikal bakal yang tadi. Dia lebih nyaman dan akhirnya karena dia punya memorize yang buruk tentang sesuatu yang normal, yang seharusnya normal, maka dia akan mengambil sesuatu yang tidak normal, yang di luar fitrah. Dia menjadi gay, dia menjadi lesbi gitu kan. Dan itu dia akhirnya mengatakan bahwasanya daripada aku seperti ayah gitu kan. Hobinya gitu terus. Saya ayahnya selingkuh apalagi kan. Aku nggak mau seperti itu. Aku nggak mau seperti ibu gitu. Nah, jadi tidak mampu menghadirkan kenyamanan di rumah. Dan ingatlah, bahwasanya sebenarnya kuncinya kalau kita ayah ya, saya sebagai seorang ayah saya terus belajar gitu kan, walaupun memang belum terlalu berhasil karena anaknya masih kecil-kecil gitu. Sejauh ini berhasil, tapi belum tentu gitu ya. Karena kita belum punya pengalaman bagaimana anak kita nanti dewasa. Ayah itu yang penting poinnya 2. Jadi, kalau saya diajarkan oleh guru-guru saya, yang pertama dia jadilah ayah yang baik. Ayah yang baik ini banyak juga gitu. Tapi yang kedua ini agak susah, jadilah ayah yang asyik. Banyak orang tua ayahnya tuh baik kalau kita lihat pekerjaannya, tapi dia nggak asik, basi banget di rumah itu, yang ada ngomentarin, ngomelin, bener. anak nggak nyaman. Harusnya kan kita di rumah nih, seorang sahabat ya, Sa'id bin Sabit itu, dia kalau lagi perang gagahnya bukan main, kalau dia lagi di majelis seriusnya bukan main, tapi kalau dia ke rumah dia jadi orang yang paling lucu. Itu seorang sahabat gitu, bagaimana dia mencontohkan di rumah itu anaknya tuh tertawa nyaman banget sama dia, main kuda-kudaan, naik di punggung, ya kan, tidur bareng segala macam. Nah, ayah itu harusnya seperti itu karena dia bertanggung jawab tadi. At-Tahrim ayat 6 tadi, dia bertanggung jawab terhadap dirinya, istrinya, anaknya, ya. Itu bagaimana membawa mereka visi surganya itu terus, bagaimana dia kawal terus gitu. Jadi pribadi yang mengasyikkan. Ibunya juga gitu, ibunya nggak boleh namanya, tapi wanita sebenarnya menurut Mas Kiton gimana? Kalau dia cerewet itu lumrah apa enggak? Cerewet itu salah satu, kalau menurut Anda ya, perempuan yang cerewet itu adalah ya mungkin karena background di belakangnya dulu dia itu sering khawatir, maksudnya kesini takut, sini takut. Itu normal nggak kira-kira? Kalau saya pribadi ya, selera saya nggak suka yang cerewet. Tapi sebenarnya itu normal, Mas. Normal ya. Jadi wanita itu, perempuan, dia kalau sehari tidak mengeluarkan lebih dari 20.000 kata, benar. Itu dia nggak normal. Jadi sebenarnya cerewetnya seorang wanita itu normal gitu ya. Cuma cerewetnya ini dalam hal apa dulu dan konteksnya lagi bagaimana gitu ya. Tapi biasanya kan kalau kata-kata cerewet itu kan negatif sih. Iya. Tapi sebenarnya itu fitrah mereka seperti itu. Dia wajib, dia harus keluarin itu. Karena kalau enggak justru dia akan pusing gitu kan. Nah, tapi kalau itu dia tumpahkan ke anaknya, nah ini yang kita lihat, anak itu kan bukan pasangan dia gitu. Betul. Dan ketika itu ayahnya juga tidak mau mengambil diri sebagai seorang suami. Betul. Perannya. Jadi ayahnya keluar aja lagi, pergi lagi, lihat istrinya cerewet, bukannya dijabanin, disenyumin, dihibur, dipijitin gitu kan. Ini akhirnya lari suaminya gitu kan. Ini dia mau ngomong ke siapa? Pelampiasannya kan ke anaknya. Oh iya. Dan ketika seorang ibu sudah tidak lagi asyik, tidak lagi memberikan kenyamanan, maka anak itu akan pergi. Dia akan mencari keasikan di luar. Dan nggak bakal mau balik. Maksudnya lebih nyaman di luar daripada di rumahnya. Benar. Gitu kan. Nah sekarang tanya lagi Ustaz nih. Misalnya, apa hasil survei gitu ya? Kalau Mas Kiton dulu masih anak-anak, apa yang membuat Mas Kiton tuh kangen pulang? Misalnya lagi kuliah nih jauh di Jogja tuh. Pengen kangen pulang itu apa yang membuat kangen coba? Kalau dari pribadi sih suasana sih. Suasana. Tapi suasana itu kan masih general. Suasana yang seperti apa aja? Ini hasil survei dari beberapa. Kalau karena ini kan satu keluarga itu banyak ya, anaknya banyak gitu loh, orang tua anaknya banyak. Jadi memang suka ada problematika, drama-drama gitu kan, bercanda. Itu akhirnya karena dibangun dari keluarga yang memang sering bercanda, walaupun bercandanya juga kelahi-kelahi juga gitu kan. Iya, akhirnya kita kangen juga sih. Betul. Jadi
kangen itu salah satunya ya hasil survei anak-anak Jogja, penelitian anak-anak UGM itu bahwasanya ini anak-anak psikolog ya, yang membuat salah satu teratas pollingnya itu kenapa seorang anak kangen banget dia pulang, masakan ibunya. Dan saya termasuk yang itu. Ya bagaimana sih mama ini, saya tuh dulu kan kuliah di Jakarta, asal dari Papua. Jadi saya naik kapal 7 hari 6 malam waktu lulus SMA itu sendirian. Cuma dilepas dengan uang 400.000, kamu harus bertahan 1 tahun di Jakarta, gimana pun caranya gitu. Itu saya di kapal tuh nangis. Yang saya nangis kan bukan karena pisahnya gitu. Saya tuh nggak bisa lagi makan makanan mama gitu. Jadi pas di Jakarta kan saya anak-anak asrama ya. Artinya kita memang dididik 4 tahun itu semi militer, tapi juga pondok pesantren juga gitu, 5 waktu disiplin segala macam gitu ya. Dan di situ selalu yang saya kebayang itu saya pengen pulang kenapa? Rindu masakan mama. Gitu. Jadi ibu-ibu sekarang Mas Keton bayangan, ibu-ibu sekarang apalagi ibu-ibu muda, kira-kira hobi masak banyak nggak yang hobinya masak? Atau hobi berselfie atau bermedsos yang banyaknya? Hobinya sih beli masakan. Nah itu dia. Kadang 14.020 gitu kan, Gojek apa namanya? GoFood gitu ya. Semua 14.025, 14. Jadi ibu-ibu muda saat ini cenderung dia lebih memilih eksis gitu ya di TikToknya dia, di Instagram dia. Bahkan saya melihat punten-punten bukan cuma yang sifatnya belum mengenal tarbiyah, bahkan para pelaku aktivis dakwah pun kadang-kadang juga berlebihan. Misalnya kita lihat yang ahwat-ahwat yang dia belum menikah, gitu ya. Kemudian dia penggiat sosial juga, medsos gitu, dakwah-dakwahnya dia bagus. Tapi begitu dia juga mungkin lagi suntuk, apa yang dia lakukan? Dia nggak mau kontennya itu mati. Jadi dia mau, ayo teman-teman kita unboxing gitu kan, sesuatu yang sebenarnya tidak berfaedah. Nah bayangkan ketika teman-teman kita ini ahwat ini dia lalu menuju fase nikahnya, ketemu jodoh terbaiknya, tapi dia masih dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak bisa meninggalkan media sosial untuk konten-konten yang sebenarnya tidak penting di TikTok, di apa. Dan mereka tidak hobi masak, bukan hobi lagi, tidak bisa masak. Itu sih yang serem. Nah lalu kalau anaknya nanti misalnya bertumbuh, terus dia kuliah sampai besar, kira-kira dia kangen nggak untuk pulang? Padahal itu yang paling tinggi ya. Itu yang paling tinggi rate-nya. Itu hasil survei anak-anak psikologi UGM Jogja. Masakan ibu gitu ya. Memang sih dalam fikih Islam, wanita itu nggak ada tugasnya masak. Betul. Tapi kita ini bukan, kita ini sedang ingin membangun rumah tangga, bukan rumah makan gitu. Maksudnya, jadi di dalam rumah tangga, aspek terpenting itu salah satunya memasak. Betul, memasak. Ya ampun. Kan, jadi saya kalau kebayang nih, kalau istri saya juga begitu. Di rumah Umi itu, dia memang sibuk, tapi sesibuk-sibuknya dia pasti masak sarapan gitu ya. Saya pulang tuh memang saya nggak biasa makan berat, pasti dia selalu bikinin yang saya suka, atau mungkin dia potongin buah apa segala macam. Tapi masakan dia itu bikin kangen gitu loh. Bekelin ke kantor, dibekelin gitu. MBG. Menu apa? Masakan bini gue. Mana masakan bini gue itu lebih cocok daripada MBG yang sekarang gitu kan. Dan itu membuat kita kangen gitu. Jadi kalau saya misalnya lagi dinas luar kota gitu ya, lagi tugas safar keluar, saya yang bikin saya kangen salah satunya masakan. Iya, masakan gitu. Dan ini sebenarnya nggak banyak keluarga yang konsen ke sini. Betul. Gitu. Dan sebenarnya ini rahasia juga gitu, bagaimana seorang anak itu bisa lengket hatinya ke uminya. Terus abinya lucu, abinya nyenengin, bisa lengket ke abinya. Betul. Sehingga apa? Akhirnya kan hati mereka sudah kita sentuh, mereka mudah sekali untuk kita ajak untuk kebaikan-kebaikan. Nah, seperti itu. Dan semisal kalau ada yang negatif, udah ya gitu ya. Iya. Oke, Desat, ini adminnya udah. Udah ini. Ini pertanyaan terakhir, Desat. Closing statement aja ya dari pembahasan yang udah kita jalankan ini yang Masya Allah banget sih. Banyak insight-insight yang masuk ke Anda juga. Ini sharing yang sangat berkualitas menurut Anda ya. Cuma Anda tarik kesimpulan, jadi yang salah itu bukan orang tua versus anak lagi. Orang tua versus anak versus zaman versus pemerintah. Siapa duluan yang harus berubah? Dengan sistem. Siapa duluan yang harus berubah? Kalau menurut saya, kalau untuk yang kapasitas kita yang kita bisa, memang adalah keluarga dulu, keluarga kecil. Siapa yang harus berubah? Orang tua dulu. Siapa yang harus berubah antara ayah dan istri? Ayah dulu. Tadi karena dalilnya mengatakan ku anfusakum wa alaikum nar. Terus kapan mau berubah kan kita? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tuh nggak akan mau membantu kita untuk merubah nasib kita menjadi lebih baik, zaman kita lebih baik, sistem kita lebih baik sebelum kita tuh punya giro dakwah untuk ngerubah diri kita sendiri dulu, ya kan? Bagaimana mungkin kita mengatakan
ada satu doa yang bagus, misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun gitu ya. Ya Allah, karuniakan kepadaku, ini sekaligus nasihat, doa ini bagus sekali. Karuniakan kepadaku pasangan dan anak-anak gitu ya, yang menyejukkan pandangan mataku. Nah, bagaimana mungkin kita mau dapat yang menyejukkan kalau kitanya sendiri nggak menyejukkan bagi mereka, nggak menjadi ayah yang baik bagi mereka, yang menyenangkan bagi mereka gitu. Sementara kita pengen dia soleh, kitanya nggak soleh sama Allah. Dia pengen kita nurut sama kita, kitanya nggak nurut sama Allah. Sistemnya Allah kita buang, gitu kan? Sistemnya orang-orang Barat kita pakai. Benar. Wah, habis kita. Tapi masih pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Pembahasan lagi sih. Tiketnya dari mana? Ini kita bahas khusus deh. Tiketnya dari mana? Tiketnya dari mana? Oke. Oke, Sat, Masya Allah. Jadi mau tadi versusnya dari dua ya. Orang tua versus anak. Orang tua versus anak versus zaman. Orang tua versus anak versus zaman versus pemerintah. Tapi tetap ya orang tua dulu ya. Saya memandangnya dari diri, bentengi dirimu, keluargamu. Fondasi kecil ini akan bisa merubah lingkungan. Lingkungan ketika kita dakwah kita kayak seperti ini di Al-Mutakin, kita coba dari mulai RT RW kita, teman-teman anak-anak muda kita fasilitasi di sini. Kita bentuk komunitas sahabat Al-Mutakin, kegiatannya beragam, minimal di situ akan tercipta komunitas yang positif. Dan dari situ akan naik ke level-level yang lebih tinggi sampai bernegara. Orang-orang paham bagaimana perintah Allah itu bahwasanya udkhulu fis silmi kafah, gunakan aturan syariat bukan hanya untuk kematian, tapi selama hidup gitu. Mati pengennya dikafanin Islam, dikuburin Islam, dimandiin Islam, tapi selama hidup nggak mau diatur dengan aturan Islam. Ya Allah. Nah, di situ letak kesalahan terbesar kita sebagai umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Al-Mutakin sekalian, kembalilah. Mari bareng-bareng. Ya. Masya Allah. Oke, jazakumullah khairan, kasiran Ustaz Hikmat ya untuk insight-nya kali ini. Karena memang waktu yang sudah membatasi kita. Terima kasih buat teman-teman sahabat Al-Mutakin yang dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa tag ya kepada teman-teman yang mungkin ada nih di pembahasan kita yang relate sama teman-teman semua. Itu cocok banget nih, nanti di-share aja podcast ini ya Sat ya. Semoga jadi hidayah juga, walaupun teman-teman nggak ngedakwahin teman-teman yang lain, tapi dengan cara nge-share, teman-teman yang lain juga bisa nonton dan akhirnya mendapatkan hidayah. Ya kan, hidayah itu sangat mahal dan berbagai macam cara kan. Kita bahas khusus nanti di hidayah. Kita bahas lagi. Oke, teman-teman semuanya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat yang mau mendukung program dakwah Sam, bisa dengan membeli merchandise dari kami. Ada t-shirt, ada tote bag, dan masih banyak lagi. Sebagian keuntungan juga akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi jangan lupa dukung kita ya.